Halo para siswa semuanya, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Tentu harapan Ibu, kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke baik, pada hari ini kita akan masuk membahas materi baru, yaitu materi bab 2 mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, peta konsep dapat kita perhatikan ya, dari bab 2 ini yang mau dibahas adalah mengenai perubahan sosial budaya. Dan itu nantinya berkaitan dengan globalisasi. Nah, globalisasi ini meliputi ya bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Nah, dari globalisasi tersebut, nah tentu nantinya dalam kehidupan akan berdampak ya, ada berdampak positif dan ada juga berdampak negatif. Nah, tentunya untuk dampak negatif, nah ini diperlukan upaya menghadapi globalisasi tersebut. Nah, sebagai tujuan pembelajaran, nah tujuan pembelajarannya ada 5 poin. Nah, tentu untuk saat ini kita akan membahas mengenai yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran pertama, yaitu ya siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Nah, baik, untuk itu kita mulai. Pengertian perubahan sosial budaya. Nah, di sini nanti kita akan penggal ya. Kita akan lihat dulu pertama pengertian perubahan sosial, lalu kemudian pengertian perubahan budaya. Nah, kita mulai ya mengenai pengertian perubahan sosial. Nah, ini menurut beberapa ahli ya. Yang pertama, kita akan lihat menurut Selo Sumarjan. Nah, tentu dapat kamu perhatikan, kamu baca ya pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Begitu juga menurut Kingsley Davis, ya. Jelas sekali di sini terlihat mengenai pengertian perubahan sosial budayanya, yang mana di situ dikatakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat, ya. Berikut contoh. Dan pengertian Kingsley Davis ini juga sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh John Lewis Gillin dan John Phillips Gillin, ya. Nah, kemudian selain itu ada pengertian menurut McIver dan menurut Samuel Kuning. Nah, boleh diperhatikan dengan seksama. Nah, berkaitan mengenai perubahan unsur-unsur sosial yang biasa terjadi di dalam masyarakat, itu dapat mengenai, ya, tentu dari definisi yang tadi sudah kamu perhatikan. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam definisi itu akan diuraikan, ya, pada slide berikut ini. Yaitu mengenai nilai-nilai sosial, ya. Jadi perubahan dalam nilai-nilai sosial. Nah, nilai sosial itu adalah berbagai prinsip, anggapan maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi, ya. Nah, ini tentu contohnya ya seperti nilai kita terhadap kejujuran, ya, nilai kita terhadap sikap gotong royong atau kerja bakti di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, nilai kita terhadap katakan nilai terhadap gender, ya, mengenai gender laki-laki maupun perempuan, apalagi itu di zaman dahulu, nah sangat membedakan sekali gender laki-laki dan perempuan sehingga ada muncul moto banyak anak banyak rezeki, kemudian laki-laki adalah sebagai penerus keturunan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu merupakan nilai-nilai yang biasa dianut di dalam masyarakat, ya. Nah, itu dia. Baik, kemudian berkaitan dengan norma, ya. Berkaitan dengan norma. Nah, boleh dikatakan norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang disertai dengan sanksi ataupun ancaman apabila tidak dilakukan, ya. Nah, jadi aturan-aturan dalam keluarga atau norma keluarga, aturan-aturan dalam hukum, norma hukum, aturan dalam pendidikan, norma pendidikan, aturan di dalam aturan sosial atau norma kesusilaan, norma kelaziman, ya, dan norma agama, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu dia. Jika tidak dipenuhi aturan-aturan yang ada di dalamnya, tentu akan mendapat ancaman ataupun sanksi, ya. Sanksinya bisa kecil, bisa juga sampai yang sangat luar biasa, ya. Ya, misalnya sanksinya berupa cibiran, ya, kemudian kritikan, celaan, jeweran, cubitan, sampai dengan dipenjara. Nah, itu dia ya, mengenai norma sosial. Nah, kemudian perilaku,
ya, berkaitan dengan perilaku. Perilaku ini adalah kelakuan seseorang yang sudah tersusun tertata karena proses dari kelakuan tersebut dilakukan berulang-ulang. Jadi pola perilakunya hampir sama dengan kebiasaan, ya. Nah, jadi perilaku yang dilakukan misalnya perilaku yang taat antri, ya. Lalu perilaku yang menunjukkan sikap yang sopan, perilaku yang menunjukkan sikap menghormati orang yang lebih tua, perilaku yang berupa katakanlah ya, karena perilaku ini tidak hanya berkaitan dengan tingkah laku saja, tindakan saja, tapi ucapan juga termasuk ya. Jadi ucapan juga termasuk di sini. Jadi perilaku untuk bertutur kata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor pada saat mungkin mendapat gangguan dari orang lain, ya artinya dia bisa memilih perkataan yang tetap baik, sopan ya, penuh kelembutan dan lain sebagainya. Nah, jadi masih banyak lagi contoh perilaku-perilaku lain ya. Nah, kemudian organisasi. Organisasi ini merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, materi, atau kondisi lingkungan yang ada ya. Jadi organisasi ini ya tentu berkembang dari waktu ke waktu, masa ke masa ya. Mungkin di masa lalu organisasi tidak begitu banyak, namun saat sekarang ini organisasi-organisasi yang terbentuk sudah lumayan banyak ya di dalam kehidupan masyarakat. Baik itu organisasi yang berhubungan dengan politik, baik berkaitan dengan profesi, baik berkaitan dengan organisasi kegemaran ya, kegemaran dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Nah, yang jelas organisasi ini tujuan akhirnya adalah supaya bisa mencapai tujuan secara kebersamaan, secara bersama atau secara kolektif. Nah, itu dia yang dikatakan dengan organisasi, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan susunan lembaga kemasyarakatan. Nah, ini lembaga kemasyarakatan ini adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahannya, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah ya. Nah, yang mana tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Nah, jadi berkaitan dengan ini misalnya lah lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat rukun warga, berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK, berkaitan dengan Karang Taruna, lembaga adat dan lain sebagainya. Ya, nah itu dia yang dikatakan dengan susunan kelembagaan kemasyarakatan. Nah, lalu berkaitan dengan lapisan dalam masyarakat, ya. Lapisan dalam masyarakat ini disebut juga dengan stratifikasi sosial. Nah, ini adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal menurut beberapa ahli ya. Nah, itu dikatakan pembedaan di dalam masyarakat ini biasanya terkait dengan konsep kekuasaan. Ya, ini ada kelompok orang yang berkuasa atas kelompok orang yang lainnya. Nah, jadi kalau kita ambil contoh misalnya ya, karena ini berupa lapisan-lapisan ya dalam masyarakat, jadi misalnya dibedakan atas ada golongan bawah. Kalau golongan bawah dalam masyarakat itu dikatakanlah buruh tani atau para budak gitu ya. Nah, kemudian golongan menengahnya, lapisan yang berikutnya yaitu pegawai kantor, petani ataupun pemilik ya, pemiliknya gitu. Lalu pedagang. Nah, ini dikategorikanlah golongan menengah. Lalu ada golongan atas. Golongan atas adalah orang-orang yang kaya, para pengusaha, para pemimpin. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Nah, yang berikut itu berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang, ya. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Nah, kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Nah, jadi ya contohnya kekuasaan ini ya mulai dari pemerintahan ya, pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Nah, kemudian pimpinan dari suatu perusahaan,
pimpinan atau pimpinan perguruan, kepala sekolah dari sekolah-sekolah ataupun katakan lembaga pendidikan, pimpinan dari suatu lembaga kesehatan, ya, pimpinan dari suatu lembaga katakanlah ya kepolisian, ya, tentara, ya, TNI dan lain sebagainya. Nah, itulah dikatakan dengan kekuasaan dan wewenang. Nah, kemudian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ya. Yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk saling, ya, untuk saling memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya masing-masing, di mana kita tahu tidak ada satu orang pun yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Bagaimanapun kita tetap membutuhkan orang lain di dalam hal untuk pemenuhan segala macam kebutuhan hidup kita di dalam masyarakat, ya. Nah, itulah dia. Nah, jadi inilah unsur-unsur yang biasa berubah di dalam masyarakat, ya, yang biasa berubah, baik itu berubahnya positif maupun perubahannya negatif. Nah, baik, kalau itu tadi mengenai pengertian perubahan sosial beserta dengan unsur-unsur yang biasa berubah di dalamnya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai pengertian perubahan kebudayaan. Nah, pengertian perubahan kebudayaan dapat kamu lihat di poin pertama dan poin kedua, ya. Nah, jadi ini tidak lepas dari keterkaitan pola pikir daripada masyarakat itu sebagai faktor pendukung kebudayaan itu, ya. Nah, baik, adapun perubahan unsur-unsur budaya yang terjadi, yang biasa terjadi di dalam masyarakat itu dapat mengenai sistem kepercayaan atau religi, yaitu berkaitan dengan kepercayaan atau agama, ya, yang tentu bisa kita lihat dari waktu ke waktu ini mengalami perubahan dan semakin berkembang semakin banyak. Kalau dulu hanya terbatas kepada kepercayaan yang percaya kepada roh-roh, ya, nenek moyang, percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan, roh gaib, ya, dan malah ada yang tidak percaya, ya kan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya apapun. Nah, tapi seiring dengan waktu, ya, nah ternyata manusia itu percaya akan adanya Tuhan, dan itu terbentuklah dengan beberapa agama, ya, dari segi bentuk kepercayaan dan prosesi, ya, prosesi dari penyembahan dari agama itu sendiri, ya, mulai dari agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto dan lain sebagainya, ya, dan terus mengalami perkembangan dengan berbagai sekte ataupun mungkin aliran-aliran. Nah, kemudian sistem mata pencarian ataupun pekerjaan, ya, ini juga mengalami perubahan perkembangan dari waktu ke waktu. Di masa dulu, di masa zaman purba dulu, ya tentu mata pencariannya hanya fokus kepada food gathering, yaitu masa mengumpulkan makanan saja. Namun seiring dengan waktu berubahlah menjadi food producing, ya, di mana manusia pada saat itu sudah mulai mengenal sistem pemenuhan kebutuhannya sendiri dengan cara bercocok tanam. Nah, lalu seiring dengan perkembangannya mulailah dikenal dengan mata pencarian yang lebih spesialis, ya. Bermunculan spesialis baru. Misalnya peternakan, perikanan, ya, perkebunan, kehutanan, lalu itu terpadu dalam sektor agraris atau pertanian, lalu muncul lagi sektor industri, ya, sektor jasa, sektor pariwisata, pertambangan dan lain sebagainya. Nah, itulah waktu demi waktu mengalami perubahan. Nah, kemudian sistem kemasyarakatan, ya. Nah, sistem kemasyarakatan ini merupakan sistem yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antara berbagai individu. Nah, sistem ini berasal dari tindakan-tindakan ataupun norma yang dianut oleh masyarakat, ya. Nah, jadi ya seperti misalnya kembali lagi, ya, sistem kemasyarakatan yang memakai ini, ya, sistem gotong royong, kemudian kerja bakti. Nah, itu, ya. Lalu sistem kemasyarakatan yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, ya, sistem kekerabatan. Nah, di mana sistem kekerabatan yang ada di masyarakat kita, yaitu misalnya sistem kekerabatan yang matrilineal, ya. Matrilineal ini adalah sistem kemasyarakatan atau kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Nah, ini biasa dianut oleh masyarakat Minangkabau. Nah, selain itu ada sistem kekerabatan
patrilineal ya. Patrilineal ini adalah sistem kekerabatan yang menarik keturunan hanya dari satu pihak, yaitu pihak ayah saja ya. Nah, jadi ini dianutlah oleh masyarakat seperti masyarakat Batak, masyarakat Sulawesi, masyarakat Maluku, masyarakat Papua ya. Masyarakat Bali juga ya. Nah, itu dia sebagai contoh untuk yang sistem kekerabatan patrilineal. Nah, lalu sistem kekerabatan yang bilateral, ada lagi bilateral ya atau parental. Nah, ini sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu ya, jadi kedua-duanya ya. Nah, jadi masyarakat yang menganut ini adalah seperti masyarakat Jawa, Madura, Sunda, Bugis, dan Makassar ya. Nah, itu dia. Nah, lalu sistem peralatan hidup. Nah, sistem peralatan hidup ini dan teknologi ya. Nah, ini mencakup peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sistem peralatan hidup dan teknologi ini juga berkaitan dengan alat-alat produksi ya, senjata, wadah, pakaian, ya, lalu perhiasan, kemudian alat-alat makan, alat-alat minum, tempat berlindung ataupun perumahan, dan alat transportasi. Nah, ini terus mengalami perubahan perkembangan dari masa ke masa, dari masa purba sampai dengan masa modern, ya. Nah, tentu saja boleh kita lihat perkembangannya sangat pesat sekali, ya. Nah, itu dia. Nah, lalu dari segi bahasa juga ya, jadi bahasa baik itu bahasa kesukuan, bahasa nasional, bahasa internasional, ataupun bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam pergaulan sehari-hari oleh kaum muda ya, baik itu di kehidupan nyata maupun di media sosial. Nah, itu bermunculan bahasa-bahasa yang baru ya. Nah, ini perubahan-perubahan itu disebut juga lah dengan perubahan kebudayaan. Lalu begitu juga dengan kesenian ya, mulai itu kesenian seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni pahat ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu juga mengalami perkembangan perubahan dari masa ke masa ya, sampai dengan masa sekarang ini tentu lebih beragam lagi ya kesenian-kesenian yang terlahir yang muncul. Nah, kemudian berkaitan mengenai ilmu pengetahuan ya. Jadi mengenai ilmu pengetahuan ini, nah ini tentunya suatu ilmu, suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber, baik itu mulai dengan pewahyuan ya, sumber yang berupa wahyu, berupa apa yang terpikirkan, yang muncul dari hati, atau yang berkaitan dengan ya yang bersumber dari alam semesta ini ya. Nah, sehingga dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikatnya, landasan dasar, dan asal-usulnya, sehingga dapat juga memperoleh hasil yang lebih logis. Nah, jadi itu dia, ilmu pengetahuan ini adalah suatu ilmu yang memang ya terus-menerus di dalam kehidupan. Selama kita masih menjalani kehidupan ini, peluang-peluang muncul pengetahuan-pengetahuan baru itu pasti ada ya. Nah, jadi selama hal itu ada, muncul, nah itulah disebutlah dengan perubahan kebudayaan ataupun perubahan budaya ya. Nah, jadi baik dari apa yang sudah kita pelajari ya mengenai pengertian perubahan sosial, perubahan budaya beserta dengan unsur-unsur yang biasa berubah di dalamnya. Nah, akhirnya dapatlah kita lihat hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Nah, menurut Kingsley Davis dan Surjono Sukanto, mereka mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Nah, perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, ataupun bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Nah, namun yang harus diingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya. Ya, nah jadi dengan demikian perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah yang dapat digunakan untuk mencakup kedua jenis perubahan yang terjadi. Nah, baiklah anak-anak, nah itulah pembahasan kita untuk hari ini ya. Nah, tentu seperti biasa, hal-hal yang penting tetap harus kamu salin dan tetap kamu pelajari ulang. Nah, oke, baik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.